Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini saya akan menjawab tentang beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk di kolom komentar, tapi yang belum bisa saya jawab. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjawab. Dan untuk pertama kalinya ini saya membuka atau membuat eh, itu baru ya, yang namanya itu Q&A, question and answer. Nah, langsung aja saya jawab beberapa pertanyaan dari orang-orang yang komen di kolom komentar yang belum saya jawab. Langsung saja, yang pertama itu dari Febrianto Dwi Rohandi. Minta saran Gan, saya lagi proses cat pagar besi. Sekarang tahap dasar epoksi. Cat pakai Nipe 2000, apa bisa atau perlu pakai cat clear lagi? Terima kasih. Untuk Nipe 2000 sebenarnya tampilannya sudah mengkilap, jadi nggak perlu lagi di clear ya. Saya lebih menyarankan kalau pakai Nipe ataupun jenis-jenis yang lainnya itu nggak perlu di clear lagi, cukup pakai catnya itu sudah bagus. Soalnya kalau di clear lagi takutnya sudah mengkilap, di clear lagi itu efeknya itu akan menguning ya, meskipun dia tidak menguning tapi takutnya aja menjadi yellowing. Jadi sebaiknya saya tidak menyarankan buat di clear meskipun ada clearnya Nipe. Untuk buat kayu ataupun duko itu juga nggak masalah, tapi kalau sudah pakai cat Nipe yang warna-warna habis itu mau di clear sebaiknya nggak usah. Oke. Terus yang kedua itu Avini Taksiatun Nisa. Mas, izin mau tanya, rumah saya kan sudah selesai diaci 1 minggu lalu, dan tukangnya bilang ini sudah bisa dicat langsung tanpa perlu cat dasar. Paling diamplas saja sebelum dicat finish untuk menghilangkan debunya. Baiknya bagaimana ya Mas? Ikuti apa kata tukang atau perlu dialkali dahulu? Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kalau untuk acian sudah seminggu, habis itu tukangnya bilang bisa dicat langsung tanpa perlu cat dasar, itu sebenarnya juga bisa, tapi catnya biasanya itu memakai jenis-jenis waterproof ya, itu bisa langsung diaplikasikan. Jadi setelah acian halus itu bisa langsung diaplikasikan catnya, jadi itu sudah termasuk finishing. Tapi kalau misalkan mau dicat dasar dulu juga nggak masalah, dicat dasar setelah itu dibelikan cat finish, meskipun jenisnya waterproof juga nggak masalah. Cat pakai cat akrilik juga masih oke. Jadi seperti itu. Ikuti kata tukang. Sebenarnya tukang gimana ya? Ada beberapa tukang yang tahu dan ada juga beberapa tukang yang tidak tahu. Jadi dilihat dulu dari kondisi temboknya. Kalau misalkan memang belum pernah dicat dan masih acian aja, langsung diaplikasikan nggak masalah. Tapi pilihlah jenis cat yang jenis waterproof. Seperti itu. Untuk menghilangkan di amplas cat dasar langsung tanpa paling di amplas saja belum dicat finish untuk menghilangkan debu. Memang benar ya, di amplas dulu, setelah itu baru diaplikasikan catnya, itu memang oke lah. Habis itu yang berikutnya itu ada Mucida Algani. Mas, kalau udah terlanjur di plamir bisa ditimpa alkali sealer gak ya? Terima kasih, mohon penjelasannya. Untuk sudah di plamir itu tergantung dari plamirnya. Kalau misalkan plamirnya dia nggak berkapur, itu nggak masalah, ditimpa aja pakai alkali sealer. Tapi kalau misalkan kebetulan aja plamirnya itu dipegang, habis itu dia berkapur, sebaiknya dihentikan dulu, jangan langsung ditimpa alkali sealer. Itu diamplas dulu, digosokin, setelah itu baru diaplikasikan alkali sealer. Seperti itu. Jadi diusahakan menghilangkan debu-debunya dulu. Habis itu untuk yang berikutnya ada Juni. Pertanyaannya lumayan banyak ya. Mas nanya dong, satu, kalau dinding eksterior dicat dasar alkali sealer aja tanpa dicat finishing, apakah bakal tahan terhadap cuaca panas hujan? Dicat dasar alkali sealer. Untuk alkali sealer sendiri dia ada beberapa macam merek dan ada beberapa macam jenis ya. Kalau di eksterior pakailah yang khusus untuk eksterior, itu akan kuat terhadap panas, hujan, dan terhadap cuaca. Umumnya kalau alkali sealer sudah menempel di tembok itu sudah
susah ya untuk dikelupas seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, dinding luar untuk jemuran ada yang retak-retak tapi kalau diberi pelamir instan begitu saja. Apakah juga tahan terhadap cuaca? Apakah perlu diakal dengan penambahan lem agar lebih awet? Gimana ya, kalau pelamir instan itu nggak perlu ditambah lagi pakai pelamir instan itu nggak perlu ditambah lagi pakai ini ya, apa itu, lem ya, lem Raja Wali atau lem putih lainnya, jadi langsung diaplikasikan aja. Tapi sebelum itu tahap awalnya kalau di jemuran dialkalisir dahulu. Setelah alkalisir baru yang lubang-lubang ditumpuk pakai pelamir instan. Setelah itu yang lubang-lubang itu diratakan lagi pakai alkalisir. Setelah itu cat finish seperti itu. BTW saya lagi terpikir ide itu karena dayanya terbatas mas, matersun, gak masalah sih, yang penting lebih ke ketahanannya aja sih, lebih ke barang-barangnya aja. Kalau pelamir instan nggak perlu dicampur pakai lem lagi, itu sudah bagus. Untuk pertanyaan berikutnya dari Arafi Hafiz, saya cat kamar dari cat pink kurang lebih sudah 5 tahun. Saya ubah ke putih udah habis 2 kali 5 kilo belum tentu juga. BTW cat yang saya gunakan pertama Aries putih plus dulu katilak putih, caranya gimana ya? Cuman cat satu kamar habis banyak banget. Jadi gini ya, kalau misalkan kalian menumpuk warna pink ke putih itu memang susah, jadi nggak bisa langsung numpuk. Itu umumnya 3 kali 4 kali lapis itu kadang-kadang masih terawang, tergantung mereknya juga sih. Kalau kalian menggunakan Aries putih dan katilak, kalau katilaknya masih lumayan ya, masih standar lah. Tapi kalau Aries sayang sekali. Sebaiknya kalau kalian mau numpuk cat warna yang berbeda, misalkan pink mau diganti warna putih, dibelikan alkali sealer dahulu. Alkali sealer itu warnanya putih. Setelah itu ditimpa. Setelah di alkali sealer ditunggu 4-6 jam. Setelah itu baru diaplikasikan cat warna putih yang mau kalian ganti. Seperti itu. Habis itu dari Nanang Andres 007, itu harus diamplas gak bos setelah ajian mau pakai alkali sealer? Setelah ajian mau pakai alkali sealer atau cat dasar, diratakan aja, diamplas aja, tapi jangan terlalu habis ya. Yang gerenjel-gerenjel aja kalian amplas. Habis itu langsung diaplikasikan aja, itu masih oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mas tolong dijawab ya please, mau ngecat ulang kamar. Nah udah ada bagian cat lama yang kayak ngelupas gitu, saya kerok kan biar sekalian rontok dan rata, jadinya kayak ada perbedaan ketebalan tipis antara cat dinding lama dan cat tembok asli. Kelihatan warna putih temboknya yang habis aku kerok. Nah kira-kira bisa langsung saya kasih cat dasar atau pelamir instan? Kalau bisa langsung dicat dasar, dicat seluruh bagian tembok karena sebagian mengelupas atau bagian sudah dikerok. Terima kasih. Jadi kalau misalkan kalian habis ngerok tembok, habis itu mau dicat dasar lagi, kayak step-stepnya seperti ini ya. Dikerok-kerok dulu cat-cat yang lama yang ngelupas atau yang bermasalah, dikerok-kerok dulu. Setelah dikerok-kerok habis itu ditimpa pakai cat dasar. Setelah dicat dasar rata, yang lubang-lubang dikasih pelamir, ditimpa pakai pelamir. Setelah itu baru dicat dasar lagi. Nah dan setelah itu baru dicat, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian sebelah kanan itu alkali sealer, sebelah kirinya pelamir, kalau dicat ya ini pasti akan belang. Jadi diratakan aja. Kalau misalkan yang bagian ini pelamiran, yang ini alkali, ini ditimpa alkali juga, jadi nanti warna akan sama, jadi nggak belang ya. Ketebalan tipis antara cat ini lama tak kelihatan warna tembok yang habis aku kerok. Nah bisa langsung dicat dasar dulu, setelah itu dipelamir dan dicat dasar lagi. Oke, meskipun dikit atau banyak tetap tahapannya seperti itu. Terima kasih. Habis itu ada, waduh kepotong ini ya, mau tanya, jadi tembok kamar aku ini dari Rahmadona ya, mau tanya, jadi tembok kamar aku cat bagian bawah udah agak hilang atau mengelupas gitu, terus kayak ada gelembung-gelembung kecil tuh, baiknya dikerok dulu apa diamplas? Dikerok aja. Setelah dikerok
Kalau misalkan masih ada yang nggak rata, diamplas. Setelah itu dicat dasar, dipakai pelamir, setelah itu dicat. Tuh bisa, nggak masalah sih. Habis itu ada komenan ini, pengelontoan dari Nabila Luistina. Ya maaf kalau misalkan ada salah kata, dibenarkan aja. Maklum lah, namanya manusia kan penuh dengan kesalahan. Kalau misalkan kalian ada mau Q&A lagi, tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan bahas. Ini video pertama saya pakai Q&A ya, pakai question and answer. Mungkin berikutnya saya akan membuat seperti ini lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan jawaban saya kurang jelas, tulis saja di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih, see you dan bye-bye.